Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Fahri Dena Ervana Putra 2. Ilham Aditya 3. Fahim Matul Latifah B 4. Virgina Widayani S. Sejarah Dinasti Abbasiyah. A. Proses berdirinya Dinasti Abbasiyah. Proses terbentuknya Dinasti Abbasiyah dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia. Dan yang kedua yaitu dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil maksimal. Bani Abbas menyiapkan strategi yang cukup matang. Mereka menebarkan propagandis untuk mendukung khilafah dari kerabat Nabi. Kemajuan dinasti Abbasiyah diperoleh seiring dengan membaiknya perekonomian yang mulai meningkat, terutama dari sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Kemajuan dalam sektor ini diikuti dengan perbaikan internal yang cukup bagus baik dalam sistem administrasi dan pemerintahan yang menunjukkan kematangan dalam berpikir. B. Perkembangan kejayaan di berbagai bidang pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan politik dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu melenyapkan kekuatan dinasti Umayyah yang tersisa, dan yang kedua yaitu memadamkan upaya-upaya gerakan pemberontakan. Perkembangan ekonomi dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu pertanian, kedua perindustrian, dan ketiga perdagangan. Perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Bidang-bidang yang berkembang di ilmu pengetahuan ada dua, yaitu ilmu akhli dan ilmu nakhli. Ilmu akhli adalah ilmu yang didasarkan kepada pemikiran atau rasio, antara lain 1. Filsafat 2. Ilmu kedokteran 3. Ilmu kimia 4. Ilmu hisab 5. Ilmu tarikh dan geografi atau ilmu bumi 6. Astronomi. Sedangkan ilmu nakhli adalah ilmu yang bersumber dari nakhli atau Al-Quran dan hadis. Ilmu-ilmu itu antara lain yaitu 1. Ilmu kalam 2. Ilmu hadis 3. Ilmu tafsir 4. Ilmu fikih 5. Ilmu tasawuf. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah pada masa Al-Ma'mun dan Harun ar-Rasyid. Masa Al-Ma'mun. Sejarah telah mencatat bahwa Islam telah mengalami masa kejayaannya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Kejayaan tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu keagamaan maupun ilmu umum, yang memberikan kontribusi besar tidak hanya bagi dunia Islam, tetapi juga bagi bangsa Eropa sejak saat itu, dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Abbasiyah yang menorehkan tinta emasnya, Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Khalifah Harun al-Rasyid, merupakan salah satu khalifah yang menunjukkan kegigihannya di dalam mewujudkan kejayaan Islam melalui kebijakannya di dalam mengembangkan pendidikan Islam. Al-Ma'mun banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dijadikan sarana belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada waktu itu. Selain itu, Al-Ma'mun juga mengembangkan Baitul Hikmah sebagai tempat penerjemahan buku-buku dan sarana halaqah-halaqah yang membahas dan mengkaji keilmuan. Masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid berkuasa selama 23 tahun atau 786 Masehi sampai 809 Masehi. Selama dua dasawarsa itu, Harun al-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok raja besar muslim ini. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Harun ar-Rasyid adalah pemimpin yang mengakar dan dekat dengan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin dan muslim yang taat, Harun ar-Rasyid sangat rajin beribadah. Konon dia terbiasa menjalankan sholat sunat hingga 100 rakaat setiap harinya. Ia tak pernah lupa mengajak para ulama ketika menunaikan rukun Islam kelima. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Harun ar-Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat.
sekalipun yang berlaku korupsi itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu Harun ar-Rasyid memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkatnya sebagai Perdana Menteri atau Wazir. Berbagai pemberontakan pun tercatat sempat terjadi di era kepemimpinannya. Pemberontakan yang sempat terjadi di masa kekuasaannya antara lain pemberontakan Al-Khawarij yang dipimpin oleh Walid bin Tahrif, pemberontakan Musa al-Kazim, serta pemberontakan Yahya bin Abdullah bin Abi Taghlib. Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Di masa kepemimpinannya terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam, menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada era itu pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah, sampai perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Harun pun menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu keagamaan. Sang khalifah tutup usia pada 24 Maret 809 Masehi pada usia yang terbilang muda 46 tahun. Proses keruntuhan dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Faktor intern yaitu adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam istana Abbasiyah. Pemicunya adalah peralihan sistem kekuasaan menjadi monarki oriented, yaitu hanya satu putra mahkota dan tidak diberi kesempatan untuk kandidat lain. Perilaku amoral para khalifah dan pembesar istana menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan meminta kemerdekaan dari kepemimpinan dinasti ini. Faktor ekstern. 1. Wilayah Abbasiyah yang terlalu luas menyebabkan banyak wilayah yang tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintahan Abbasiyah, sehingga pemerintahan Abbasiyah tidak adil dalam memberikan hak wilayah bagian dari Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur beberapa bangunan fisik, seperti irigasi, jalan raya, jembatan penghubung kota, dan sarana pendidikan. Yang kedua yaitu Perang Salib yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun atau 1096 sampai 1287 Masehi yang menyebabkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak. Yang ketiga, serangan tentara Mongol dari tahun 1220 Masehi oleh penguasa Timur Leng, Genghis Khan. 4. Berdiri kerajaan Turki Utsmani tahun 1292 Masehi. Pada awalnya Turki Utsmani bertujuan untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan pasukan Mongol. Tetapi muncullah perang terbuka dengan wilayah-wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan wilayah Turki Utsmani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.